Oke, kita mulai aja. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di free webinar Didimax Online Education. Senang sekali rasanya bisa berkenalan dan bertemu bersama teman-teman di sini untuk belajar bersama membahas tentang dunia yang tidak ada hentinya untuk kita perbincangkan, yakni dunia pasar modal, khususnya di pasar forex dan komoditi ya, kalau di Didimax. Nah, kebetulan hari ini sesuai dengan judul kita akan membahas topik tentang bagaimana caranya menjadi seorang technical analyst yang bagus lah gitu ya, yang baik dan benar gitu. Jadi roadmap-nya itu seperti apa gitu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang technical analyst. Nah, banyak yang bisa dibahas, banyak sudut pandang yang bisa kita ambil juga, tetapi dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjadi seorang technical analyst. Tapi kita dasar-dasarnya dulu seperti apa, terus bekal untuk kedepannya itu seperti apa gitu. Nah, ada beberapa hal bahwa menjadi seorang trader ini memerlukan 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah Anda menjadi seorang analis untuk diri sendiri, dan yang kedua Anda menjadi seorang trader. Tidak bisa digabungkan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Tentunya semua itu memerlukan proses. Seperti itu teman-teman. Jadi apabila menjadi seorang technical analyst, bukan berarti Anda bisa trading dengan profitable. Itu konsepnya. Menjadi seorang technical analyst itu artinya kita mencoba membaca apa yang terjadi di market berdasarkan dari crowd behavior yang diteliti dari pergerakan harga oleh ilmu technical analyst. Nah, di sini menurut John Murphy atau Martin Pring, bahwa yang kita lakukan sebagai technical analyst itu adalah memprediksi pergerakan harga, berdasarkan perilaku investor. Jadi jelas di sini yang kita predik adalah the investor behavior, untuk melihat kecenderungan berdasarkan probability kemana arah gerak harga yang akan datang. Nah, dengan menjadi technical analyst, mungkin Anda dapat memprediksi harga dengan sangat tepat. Waktu teman-teman memprediksi harga gold akan naik contohnya, atau gold akan turun, mungkin teman-teman bisa memprediksinya dengan tepat dan akurat. Akan tetapi, hanya dengan menjadi technical analyst, belum tentu teman-teman bisa menjadi seorang trader. Dan itu tidak salah. Sering sekali orang berkata bahwa seorang analis itu kalau bikin analisa akurat, harusnya dia waktu trading pun juga untung. Tapi tidak begitu juga. Seorang analis belum tentu bisa trading, tetapi dia wajib bisa melihat pergerakan harga. Nah, terus seorang trader wajib bisa membuat sebuah analisa. Seperti itu jadinya. Kalau seorang trader tidak bisa step by step membuat analisis secara objektif, maka tidak akan mungkin dia bisa menjadi seorang trader yang sukses. Nah, jadi kalau sebenarnya teman-teman mau belajar tentang technical analysis yang sesungguhnya, sesuai dengan nomenklatur grand theory yang sebenarnya, teman-teman bisa mengacu kepada apa yang diajarkan oleh John Murphy dalam bukunya The Technical Analysis of the Financial Market. Atau bisa juga dari Martin Pring di Technical Analysis Explained for or 5 edition. Itu adalah nomenklatur dasar ilmu wajib yang harus dikuasai apabila Anda ingin belajar technical analysis. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini definisi analisa teknikal itu, analisa teknikal adalah sebuah metode analisis pergerakan harga pasar dengan menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis. Nah, seperti itu. Dan pada hari ini teman-teman, saya akan memberikan intro terlebih dahulu. Apa saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan pada saat Anda ingin menjadi seorang technical analyst. Oke, next. Oh, belum ya.
Nah, jadi standing point-nya jelas ya. Kita di sini dengan bisa menjadi seorang technical analyst, teman-teman belum tentu bisa untung di pasar seperti itu. Karena banyak hal yang harus diperhatikan juga. Nah, kalau di sini, kalau di grup edukasi di Dimax, kita diajarkan semuanya. Jadi kita diajarkan dari basic juga gitu, sampai bisa trading mandiri dari teknikal, bagaimana caranya entry posisi, bagaimana caranya menentukan support dan resisten. Terus kita diajarkan juga next-nya, oh ini ada Mariska ada yang masuk. Dan terus kedepannya diajarkan juga bagaimana caranya membaca analisa fundamental, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan analisa teknikal dan fundamental untuk trading sehari-hari. Dan tentunya kita diajarkan juga psikologi tradingnya. Seperti itu. Nah, kan tetapi hari ini kita belajar workflow-nya seorang technical analyst itu bagaimana sih ke depannya gitu. Bagaimana apa saja yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang technical analyst. Nah, kalau kita bicara tentang technical analyst, kenapa sih kita menggunakan technical analyst? Nah, next. Nah, goalnya atau tujuannya untuk belajar technical analyst ini yaitu agar trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa yang akan datang. Sumbernya diolah dari berbagai sumber ya. Nah, seperti itu tuh gambarannya. Goal di dalam trading itu sebenarnya kita hanya ada dua pilihan ya, yakni cuman either A naik atau B turun. Seperti itu. Tapi contohnya kalau kita ujian nasional nih disuruh mengisi 4 A, B atau C dan D 100 soal kita bisa lulus ujian. Karena teman-teman memang orang luar biasa menjawabnya dengan benar. Nah, tetapi kebanyakan orang disuruh menjawab A naik atau B turun, ini gak ada yang bisa jawab sehingga tradingnya selalu ragu-ragu. Oke, next. Perkecil dulu. Nah, ini teman-teman, tanpa adanya analisa, trading hanya akan menjadi seperti ajang perjudian, di mana trader hanya akan menebak-nebak langkah selanjutnya dan bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tentu saja salah kan? Sebagai trader yang berkompeten, kita harus menganalisa pasar dengan baik, sehingga kita bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, dengan adanya technical analysis, kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, A naik, B turun. Jadi kalau kita ngomong dari dua pilihan itu sebenarnya kita memiliki probability yang 50-50 ya, 50-50. Seperti ini nih. Bisa coret-coret di sini. Kalau kita bicara soal technical analysis, kita sebenarnya kalau probabilitasnya itu ada dua pilihan kan, either A naik atau B turun.
Nah, ini kan kalau kita belum tahu ilmu technical analisnya, kita juga bisa menebak-nebak gitu. Soalnya ini punya probabilitasnya kan 50-50. 50-50. Nah, dengan adanya technical analysis, kita mau improve nih dari 50 ini, yang A contohnya ya, 50 ini, bagaimana caranya supaya bisa naik ke 60 atau naik lagi ke 65, 70, 75, bahkan sampai 90. Nah, dengan adanya technical analysis, kita bisa menjawab ini either A naik atau B turun. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita clear dulu. Nah, seorang analis itu sebenarnya sih cukup berhenti di sampai tahap forecasting ya. Pada saat Anda menjadi trader, teman-teman bisa bicara tentang entry-nya itu. Jadi untuk analisa, untuk seorang technical analis itu sebenarnya sampai di tahap forecasting. Nah, untuk entry posisinya itu udah masuk ke tahap trader untuk trading kita. Jadi forecasting dan entry posisi itu buy atau sell itu dua hal yang sangat berbeda sekali, teman-teman. Nah, ini ada tiga prinsip dasar analisa teknikal. Yang pertama yaitu market price discount everything, yang artinya adalah harga yang terlihat pada grafik atau chart telah menggambarkan cerminan semua faktor yang mempengaruhi pasar. Dan yang kedua, price move in trend, di mana harga tidak bergerak secara acak, melainkan selalu membentuk suatu pola tertentu, atau disebut juga trend, di mana bentuk pola ini akan terus berlangsung, hingga ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berganti. Dan yang terakhir ada history repeat itself. Di mana terjadi kecenderungan kuat bahwa perilaku pasar di masa kini akan memberikan reaksi yang sama dengan para pelaku pasar di masa yang lalu. Hal ini termasuk dalam menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar, sehingga motif pergerakan yang dahulu pernah terjadi dan bisa terulang lagi di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, ini biasanya sih yang paling berkompeten itu yang history repeat itself. Jadi pola-pola harga di grafik atau chart itu biasanya terulang kembali. Oke. Nah, next kita masuk ke komponen analisa teknikal. Jadi, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang technical analyst? Nah, sebagai trader yang ingin menggunakan analisa teknikal untuk tradingnya, penting sekali untuk mengetahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Seperti dalam analisa teknikal terdapat beberapa komponen penting yang wajib diketahui oleh trader. Nah, yang pertama kita akan mengenal dengan grafik harga atau chart. Ini kedepannya akan sebagai makanan sehari-hari ya. Kita melihat chart terus gitu. Nah, chart atau grafik harga mewakili data-data historis perdagangan instrumen trading, di mana chart atau grafik akan memperlihatkan nilai atau harga sebuah aset yang terus bergerak dari waktu ke waktu. Ada 3 metode grafik yang biasanya digunakan dalam analisa teknikal, yaitu, nah,
Yang pertama, line chart, yang isinya itu grafik berbentuk garis, dan sangat jarang sekali sebenarnya ini. Sangat jarang sekali analisa teknikal menggunakan grafik garis ini, karena data yang bisa diambil relatif sedikit. Sedangkan sebagai seorang analis, sangat penting sekali melihat grafik yang bisa menampilkan data secara lengkap. Terus yang kedua ada bar chart, yang isinya bar memiliki tonjolan kecil di sisi kiri untuk mewakili harga pembukaan, open, dan tonjolan kecil di sisi kanan untuk menunjukkan harga penutupan atau close. Bar chart menampilkan data lengkap, mulai dari harga pembukaan open, penutupan close, tertinggi, high, dan terendah, low. Oke, masih ada yang masuk. Nah, terus yang terakhir, candlestick chart. Nah, ini biasanya yang sering digunakan oleh seorang trader. Candlestick ya. Grafik candlestick menggunakan simbol lilin. Pada chart ini terdapat dua bagian, yaitu body dan bayangan, di mana bagian body didefinisikan sebagai rentang antara harga pembukaan atau open dengan harga penutupan close. Bayangan si shadow-nya itu mewakili rentang antara harga tertinggi high dan terendah low. Oke, nanti kita bisa langsung praktekkan, lihat ke MT4-nya atau ke chart-nya. Nah, terus next, untuk menjadi seorang technical analyst, kita akan mengenal dengan indikator teknikal. Nah, trader biasanya membaca pergerakan harga ditunjukkan oleh grafik-grafik dengan bantuan dari indikator-indikator teknikal. Dan indikator teknikal ini memiliki banyak jenis, meskipun pada dasarnya indikator ini digunakan untuk membaca pergerakan harga saat ini, sehingga dapat memunculkan prediksi untuk pergerakan harga di masa depan. Nah, ini fungsi utama dari indikator adalah untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual yang akurat, sehingga trader bisa meminimalisir kerugian yang terjadi di masa depan dan menghasilkan keuntungan. Oke, next. Nah, ini teman-teman mungkin udah mengenal indikator-indikator yang sering digunakan oleh trader, diantaranya yang pertama itu moving average. Moving average biasanya untuk mengetahui trend following ya, trend following indikator termasuk moving average ini. Terus Bollinger Band juga hampir sama seperti moving average. Terus RSI ini untuk momentum, stokastik juga sama. Moving average, convergent, divergent itu MACD, dan parabolic SAR. Terus yang terakhir ada Ichimoku Kinko Hyo. Next. Oke, masih banyak lagi indikator-indikator teman-teman yang bisa digunakan dalam analisa teknikal. Namun beberapa yang tadi dijabarkan adalah yang paling populer digunakan oleh trader. Dengan adanya indikator ini, analisa yang dibuat trader bisa menjadi lebih akurat, sehingga keputusan transaksi yang diambil oleh trader akan menjadi lebih tepat. Nah, dengan analisa teknikal, baik trading saham dan trading forex yang kita lakukan akan menjadi lebih baik dan terprediksi dengan jelas, sehingga kita tidak perlu takut jika tiba-tiba harga jatuh di pasar dan memberikan kerugian, karena kita sudah bisa memprediksi pergerakan itu terlebih dahulu. Oke, sekian dan terima kasih untuk PowerPoint-nya. Kita langsung coba praktekkan di chart ya. Nah, ini ya, ini tampilan chartnya. Ini tampilan chartnya ya. Tampilan polos dulu. Terus ini di sini saya menggunakan candlestick chart. Kalau di MT4 ini, nah yang ini candlestick chart. Terus ada juga yang tadi dibahas di materinya, bar chart. Nah, untuk bar chart sendiri tampilannya seperti ini. Nah,
tadi dibahas juga tonjolan yang sebelah kiri ini menunjukkan open ya, open harga. Oke, saya tandain dulu. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Ini untuk open, ini untuk opennya, tonjolan sebelah kiri, open, jangan sampai kebalik ya. Terus, ini untuk tonjolan kanannya, yang sebelah kanan ini. Nah, ini menunjukkan close harga. Terus tadi juga sempat disinggung line chart ya. Nah, yang ini untuk tampilan line chart. Tapi untuk line chart sendiri sih jarang sekali untuk digunakan. Biasanya saya juga penggunaannya pakai candlestick. Soalnya kenapa? Karena lebih lebih komplit gitu ya. Jadi ada shadownya, jadi kapan close di tertingginya, terus close price harganya, open price harganya, dan terendahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita singgung lagi langsung ke indikator ya, indikator teknikal. Tadi saya sebutkan indikator teknikal yang sering digunakan itu biasanya moving average. Oke, kita langsung insert saja indikator, insert indikator trend. Nah, kalau moving average itu tergolong ke keluarga trend following. Nah, ini ada moving average. Oke, bisa kita periodenya dicontohkan di 24 ya. Sebagai angka Fibonacci contohnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk indikator moving average. Nah, indikator moving average sendiri ini salah satu penggunaannya yaitu untuk mengetahui tren yang sedang berlangsung. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya. Kita perkecil dulu. Nah, cara pembacaannya cukup mudah juga. Jadi kalau si garis moving average ini di bawah candlestick, jadi kecenderungan harga itu naik atau up. Begitupun sebaliknya, apabila nah, ini apabila si garis moving average ini di atas candlestick seperti ini, jadi cara bacanya kecenderungan harga itu turun. Oke, ini untuk moving average, dan kita coba gunakan lagi indikator yang lain. Contohnya kita indikator buat ini ya, osilator, momentum. Nah, contohnya kita pakai stokastik. Nah, ini untuk tampilan indikator stokastik osilator seperti ini. Cara baca simpelnya cukup mudah sih sebenarnya.
Nah, apabila harga si garis ini di atas level 80 ini, jadi dia harga berarti udah memasuki fase overbought atau jenuh beli. Begitupun sebaliknya. Apabila, nah ini contohnya. Nah, yang ini berarti yang ini ya. Apabila si garis ini di bawah level 20 ini, berarti dia sudah memasuki fase oversold. Seperti itu teman-teman, mungkin untuk pembahasan indikatornya. Banyak sekali sih yang sebenarnya yang harus kita bahas. Mungkin nanti di lain webinar kita bisa ketemu kembali, atau teman-teman bisa langsung datang ke Cafe Trader di Dimex, bisa langsung belajar di sini bersama master-master yang ada di sini. Di alamatnya bisa teman-teman catat di Jalan Garuda nomor 88 Andir, Bandung. Kita juga di sini sering mengadakan live trading bersama, open posisi bersama. Jadi kita entry posisi serentak gitu, bareng. Jadi profit bareng, loss pun bareng gitu. Tapi semoga profit terus ya. Oke, tadi saya udah sedikit analisa gold. Di grup edukasi juga tadi, di grup membership, kita udah ini ya, udah entry buat posisi sell. Tapi goalnya masih kuat untuk nonjol. Nah, salah satu contoh analisa teknikal, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tadi saya sudah sedikit analisa buat XAUUSD. Oke, kita coba clearkan dulu. Nah, hapus dulu ya. Nah, ini kan sudah tampilannya sudah polos ya teman-teman, belum dianalisa contohnya. Nah, kita pengen tahu nih gold sampai mana akan naiknya, target kenaikannya. Nah, di sini ada bantuan charting tools ya, buat bisa mengukur seberapa jauh harga akan bergerak gitu. Contohnya. Nah, di sini saya menggunakan Fibonacci eksternal, lalu ditambah dengan Fibonacci ekspansi. Nah, seperti ini. Untuk Fibonacci eksternal sendiri, di sini saya biasanya kan kalau Fibonacci retracement itu biasanya seperti ini kan. Nah, dari turun, dari naik, dari low high ke low ke high-nya. Terus kita ketemu sampai mana arah pantulannya. Tapi di sini saya coba balikan. Tapi dengan syaratnya ini resisten ini harus sudah berhasil di breakout. Seperti itu. Nah, yang ini dari X, A, terus ketemu nanti Y-nya tuh di 1618. Nah, di sini. Dan terus untuk tadi saya menggunakan Fibonacci ekspansi juga. Ini ada 3 titik.
A, B, C. Nanti ketemu D-nya tuh di FE 618. 61.8. Nah, di sini. Nah, sebenarnya tadi tidak menggunakan bantuan charting tools juga. Di sini udah ada pas banget ya, ada resisten di sini juga. Nah, kita bisa tarik rectangle di sini seperti ini. Acuannya itu yang pertama tadi kan acuannya di Fibonacci. Terus kita lihat ke sini, oh ternyata ada di resistennya juga. Nah, untuk sekarang gold ini udah berada di resistennya. Oops. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, probabilitasnya, peluang potensi besarnya itu dia untuk gold bisa untuk bouncing ya. Kita sistem kalau mau manfaatin sistem bouncingnya berarti bisa ambil peluang sell-nya. Dengan reason yang pertama ini kan tadi kita menggunakan Fibonacci eksternal, Fibonacci ekspansi eksternal, Fibonacci ekspansi, terus Fibonacci retracement eksternal. Nah, ketemu di sini. Jadi targetnya itu di 1737 sama 1734, 1735 ini tuh ya, 1735. Nah, seperti ini. Oke, masih nyundul-nyundul ke atas aja goalnya. Oke, teman-teman kalau mau ikut suggest signalnya boleh, tapi saya disclaimer dulu ya. Take your own risk. Sini. Oke. Oke. Kita perkecil time frame-nya. Masih jauh. Oke, kita tambahin dulu indikatornya. Oke, MACD. Nah, di time frame M5-nya udah ada tanda-tanda buat
divergen ya, pembalikan pola arah dari atas untuk ke bawah. Hmm, 1743. Ya. Terlalu dekat. Kalau dari harga sekarang berarti berapa pip? Oke, kita bulatkan berarti 1744, 1744, 1744, 1744. Main 1744 buat untuk kita exit poinnya di sini. Wih, cek time frame besarnya. Oh, lumayan juga pergerakannya. Teman-teman bisa ambil peluang, masih bisa ambil peluang sell ya sebenarnya. Sell di sini, lalu targetnya bisa di 17 3 17 50 50. Tujuh belas tiga empat, 1734. Sale 1744, TP-nya 1734 ya. Nah, seperti ini. Disclaimer dulu ya. Teman-teman kalau mau ikut boleh, tapi analisa dulu. Kalau saran saya jangan langsung entry posisi. Oke, udah 50 menit saya menemani teman-teman buat belajar bersama. Mungkin cukup sekian untuk webinar kali ini, dan analisanya semoga bermanfaat.
ilmunya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di free webinarnya. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa bertemu di webinar berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.